Yang ingin koalisi perubahan tuh Bang Surya. Sampai dia masih di London itu menyatakan kepada pertemuan kemarin, tolong sampaikan koalisi kita namanya koalisi perubahan. Clear? Clear nggak? Jadi dari awalnya Bang Surya. Ya, karena Bang Surya ini kan yang memulai dan yang akan mengakhiri. Karena dia memulai pertemuannya Anies, pertemuannya Muhaimin, dia memenangkan Amin nanti. Enggak, tapi benar enggak yang disampaikan Mas Yandri tadi? Kan ada menteri-menteri yang sekarang melanjutkan 2 periode loh, Nasdem sama PKB. ada Apa di sana. namanya ternyata dia nggak menerima kenyataan itu, dia katakan koalisi perubahan, titik. Dari apa yang ada dong? Pak Surya Paloh berarti ya? Itu Surya yang ngomong. Dia mengakui tidak mau menteri bekerja dengan baik, tapi itu koalisi perubahan. Artinya apa? Kalau kami menang, doakan aja ya, amin. Kalau ini menang, pasti yang baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan kita rubah. Tangkap kan? Jadi seimbang, positive thinking. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita sudah mendengar dan menyimak secara jelas sebuah pernyataan yang datangnya dari elit partai PKS. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa ide koalisi perubahan ini datangnya dari Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Artinya jelas bahwa seorang capres yang bernama Anies Rashid Baswedan ini adalah petugas partai. Omong kosong para pendukung Anies yang mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah petugas rakyat. Inilah fakta bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan itu datangnya dari Surya Paloh. Rakyat Indonesia harus bisa membuka hati melihat hal ini. Rakyat Indonesia harus bisa membaca apa yang diinginkan oleh seorang Surya Paloh. Jadi jelas ya. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan yang dilontarkan oleh netizen terkait dengan pernyataan dari Anies Rashid Baswedan, dan juga ada video menarik di mana Anies Rashid Baswedan yang katanya pada hari Minggu kemarin berada di Makassar dan disambut oleh jutaan manusia di kota Makassar itu. Lalu kita juga akan menyaksikan bagaimana tanggapan orang Nahdlatul Ulama atau tokoh Nahdlatul Ulama terhadap partai PKS ini. Tentu ini sangat menarik bagi kita semua, dan saya berharap bahwa kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. yang ingin koalisi perubahan tuh Bang Surya. Iya. Sampai dia masih di London itu menyatakan kepada pertemuan kemarin, tolong sampaikan koalisi kita namanya koalisi perubahan. Clear? Clear nggak? Clear. Mantap. Ya, karena Bang Surya ini kan yang memulai dan yang akan mengakhiri. Karena dia memulai pertemuannya Yang memulai Anies, akan pertemuannya dan yang Muhaimin, mengakhiri ya. dia memenangkan Amin nanti. Enggak, tapi benar enggak yang disampaikan Mas Yandri tadi? Kan ada menteri-menteri yang sekarang melanjutkan 2 periode loh, Nasdem sama PKB ada di sana. Namanya ternyata dia nggak menerima kenyataan itu, dia katakan koalisi perubahan, titik. Dari apa yang ada dong? Pak Surya Paloh berarti ya? Itu Surya yang ngomong. Dia mengakui tidak mau menteri bekerja dengan baik, tapi itu koalisi perubahan. Artinya apa? Kalau kami menang, doakan aja ya, amin. Kalau ini menang, pasti yang baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan kita rubah. Tangkap kan? Jadi seimbang, positive thinking. Jadi apa? Bahwa perubahan dan setiap pemenangan pasti ada perubahan. Kalau ada perubahan,
namanya continue. Kasih dulu dikit agak ini nih. Continue. Jadi nggak ada masalah. Jadi yang mau perubahan itu Pak Surya, bukan Mas Anies. Berarti ide perubahan bukan dari Mas Anies. Anies kan sama Pak Surya ya hua-hua. Dia juga. Berarti apa yang dikatakan Surya Anies ikut kok. Nggak yang mau jadi presiden? Anies. Nah, yang mau perubahan? Semuanya dua-duanya juga benar. Dari Surya. Dua-duanya yang menyatakan itu Surya, Anies ikut. Mestinya yang PKS lebih ikut lagi. yang memimpin itu mestinya Anies karena dia calon presidennya. Yang ingin berubah mestinya dia, bukan yang Pak Surya kasih stempel. Iya, silakan pendukung partai boleh, tapi orangnya loh. Sampaikan kepada semua. Ini di Makassar ya, pada hari Minggu kemarin tanggal 24 September 2023. Bukan untuk satu partai, bukan untuk satu koalisi, tapi untuk nasib satu bangsa Indonesia. Jadi yang berkumpul di sini, yang memilih datang, tadi disebutkan jumlahnya 1 juta orang. Di Makassar 1 juta orang berkumpul. Ini membuat Sulawesi Selatan bergetar, Indonesia bergetar, bahwa perubahan akan bergaung buat dari tempat ini. Dan Anda semua boleh bangga. Anda boleh bangga. Kenapa? Karena Anda memilih menjadi bagian yang mendorong perubahan. Anda tidak duduk santai-santai di rumah. Anda tidak menonton di samping. Anda datang ke depan. Anda hadir di tempat ini. Anda bagian dari gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tanahnya di situ, sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun saya tidak akan bisa menerima atau menyetujui gagasan konyol itu Bapak Anies Baswedan. Anda memberikan gagasan yang enak didengar, seakan-akan berpihak, seakan-akan hadir padahal ngaco. Ya, kalau kita ulas lebih dalam sangat-sangat ngaco. Nah, Anda mengatakan bahwa seharusnya masyarakat yang tanahnya terlewati atau terkena akses pembangunan jalan tol itu dianggap sebagai pemodal. Itu artinya apa? 1. Anda memaksa rakyat untuk ikut berinvestasi. 2. Anda tidak akan memberikan ganti rugi kepada rakyat karena tanahnya yang sudah terkena akses pembangunan jalan tol. Iya dong. Wong Anda udah jadikan dia sebagai pemodal dengan paksa. Artinya apa? Artinya tidak akan ada ganti rugi kepada rakyat. Rakyat diharapkan menunggu keuntungan atau dividen yang akan berlangsung bertahun-tahun. Sementara di sisi lain Anies, rakyat seharusnya mendapatkan ganti rugi seberapapun ruginya, seharusnya mendapatkan ganti rugi terhadap tanahnya tersebut yang sudah dipakai atau digunakan untuk pembangunan jalan tol. Supaya apa? Supaya kemungkinan dia untuk mendapatkan aset lain atau mempergunakannya untuk kesejahteraan ekonominya ada. Tapi kalau Anda memaksa tanah itu digunakan sebagai bentuk penyertaan modal rakyat kepada pembangunan jalan tol dengan mengharapkan dividen yang mungkin akan bisa balik dalam berpuluh-puluh tahun, itu kan konyol. Program Anda kedengaran enak didengar, di telinga saja enaknya Anies, tapi tidak untuk dilaksanakan. Dan sampai kapan saya tidak bisa setuju dengan program yang kacau seperti itu? Kira-kira begitu. Menarik ya. Program Anda hanya enak didengar, di telinga saja, dan tidak dilaksanakan. Sebuah pernyataan yang datangnya dari seorang tunanetra. Tentu, ini adalah fakta. Seorang tunanetra saja tahu bahwa program Anies Rashid Baswedan itu hanya enak untuk didengar di telinga, tapi tidak untuk dilaksanakan. Dan ini adalah sebuah bukti nyata yang bisa kita saksikan selama Anies Rashid Baswedan menjabat di DKI Jakarta. Rekam jejak yang selalu dikeluarkan oleh Anies Rashid Baswedan. Prestasi yang selalu dibangga-banggakan oleh Anies Rashid Baswedan. Semua kata-kata, semua janji manis yang diucapkan oleh Bapak Anies ini memang benar. Hanya enak untuk didengar di telinga. Karena fakta di lapangan, program yang di lapangan, kenyataan real di lapangan, Anies tidak melakukan hal-hal itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat di kota Jakarta itu.
Semoga kita yang normal ini bisa melihat secara utuh rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Seorang tunanetra saja dia mampu untuk menganalisa, mampu untuk menilai bahwa seorang Anies Rashid Baswedan itu belum layaklah untuk mengayomi bangsa ini. Karena rekam jejaknya yang membuktikan itu semua. Janji-janji manis dari Anies Rashid Baswedan itu semuanya terbuai. Kata-katanya terlalu manis. Tetapi aksi nyatanya tidak pernah diterapi. Oke, mari kita lanjut lagi. Ada yang komentar di video aku sebelumnya, ku mau hanya Pak Anies. Aku ketawa geli, kenapa? Karena Pak Anies Baswedan itu pernah mimpin DKI Jakarta, sayang, selama 5 tahun. Apa perubahannya? Nggak ada. Ya, anggaran habis begitu aja, dan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya yang rapi, bersih itu berantakan. Nah, sekarang mau kau suruh jadi presiden, ketawa aku. Nanti kita seluruh rakyat Indonesia disuruh ngelem Aibon. Lem Aibon. Mau kau ngelem Aibon? Nggak makan tuh kita, jangankan orang miskin beras bulog. Nanti kita makan lem Aibon. Kau camkan itu, kau makan itu ya, lem Aibon. Kalau dia jadi presiden, kita makan lem Aibon. Kalau banjir nggak usah ngadu, kau tampung airnya. Cak Imin ini terlalu nafsu jadi wakil presiden. Setelah dijadikan wakilnya, Anies bangga banget. Saking bangganya banyak janji-janji yang dijanjikan oleh Cak Imin. Biasanya orang kalau bangganya kelewatan, senangnya kelewatan, nantinya akan menangis. Pendukung Anies ini kebanyakan Islamnya pembenci NU. Makanya ada yang bilang bodoh betul kalau Pak Kiai NU, Ibu Kiai NU bergabung dengan pembenci NU. Kecuali NU yang tidak pernah sholat. Artinya bagi saya pribadi sebagai seorang Nahdien, selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dari NU. Bagi saya ya, bagi saya. Dan saya pikir juga banyak teman-teman Nahdien yang punya pandangan serupa. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu, bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ya otomatis ya jelas dengan NU punya cita-cita politik yang berbeda. Irisannya juga berbeda, ideologinya pun berbeda pasti. Nah tiba-tiba karena kepentingan-kepentingan politik pragmatis, dia lalu kemudian menyanyikan Yalal Waton yang mau dibilang sakral nggak sakral juga buat NU, tapi itu adalah brandingnya NU sekali. NU, ya. Sangat NU, tapi dinyanyikan. Sementara sebelum-sebelumnya banyak sekali oknum-oknum dari PKS dan juga buzzer-buzzernya PKS itu selalu membantai NU di media sosial. Tapi kemudian karena politik, mereka seolah-olah berpura-pura. Oh, seolah-olah berpura-pura. Berpura-pura, seolah-olah kami dan NU ini, ya ini bersaudara. Ya, politik memang kadang-kadang seperti itu. Semua seolah-olah dikaitkan paksa dengan ke-NU-an, dengan entitas NU, dengan gerakan-gerakan harokah-harokahnya NU dan seterusnya. Ya, padahal faktanya kan tidak demikian. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Itu aja kalau cita-cita NU. Ya menurut saya itu kepura-puraan politik, apalagi bagi teman-teman Nahdien, saya kira tidak akan sampai mengakar kepada Nahdien dan terpengaruh. Seolah-olah setelah menyanyikan Yalal Waton, ini adalah baiatnya PKS untuk menjadi NU. Semua teman-teman NU, para ulama NU dari dulu sudah membuat ijtihad bahwa tidak boleh orang NU itu berpolitik melalui PKS. Kan banyak itu. Kiai Marzuki Mustamar termasuk dari kiai-kiai sepuh NU
dari dulu itu selalu menyuarakan hindari PKS, say no to PKS kan gitu. Karena kita tahu PKS ini adalah jelmaan Ikhwanul Muslimin yang punya cita-cita untuk menegakkan khilafah dan sebagainya, dan mereka ya mostly kalau kita mau sebut ya mereka masih belum mengakui secara legowo tentang Pancasila, konsep falsafah negara dan sebagainya. Ini harus kita pertanyakan juga. Apa jadinya jika akhirnya yang maju di pemilu presiden 2024 hanya 2 pasang capres dan cawapres saja, yaitu Anies dengan wakilnya Muhaimin melawan Prabowo dengan wakilnya Ganjar Pranowo. Pastilah siapapun yang menang, Pilpres berlangsung 1 putaran saja, maka dana yang begitu besar yang diperlukan untuk putaran kedua dapat dihemat. Begitu pula dengan tenaga, pikiran, emosi untuk putaran kedua bisa dialihkan untuk hal-hal lain. Pilpres menjadi sangat efisien. Lalu siapakah yang menang jika hanya 2 pasang capres-cawapres saja? Kita lihat datanya. Ini survei yang baru saja selesai dari LSI dan IJA bulan September 2023. Maka ini hasilnya. Prabowo dan Ganjar memperoleh dukungan 64,9%, sementara Anies dan Muhaimin dukungannya 16,6%. Kemenangan Prabowo dan Ganjar telak sekali di atas 40%. Inilah kemenangan tertinggi dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia. Pak SBY pernah menang besar, tapi kemenangannya di bawah 61%. Sementara Prabowo dan Ganjar kemenangannya di atas 62%. Bagaimana jika dibalik? Ganjar capresnya, Prabowo cawapresnya, mereka juga menang, tapi kemenangannya di angka 60%, sementara Anies dan Muhaimin di angka 20,6%, menang juga, telak juga, tapi kemenangannya di bawah 40%. Sementara jika Prabowo yang capres, kemenangannya di atas 40%. Namun mungkinkah Ganjar bersedia mengalah menjadi cawapres? Jika kalkulasinya semata-mata rasional, itu mungkin karena kemenangan Prabowo sebagai capres jauh lebih telak. Tapi ini kalkulasi politik, bisa berbeda cara menghitungnya. Apalagi PDIP merasa dialah partai yang terbesar, ia tak ikhlas jika calonnya, kadernya hanya menjadi cawapres saja. Apalagi jika PDIP merasa Ganjar akan bisa mengalahkan Prabowo di putaran kedua. Tapi sekali lagi, sebelum pendaftaran YouTube, segala hal masih mungkin terjadi, sesuai dengan Pomeo dalam politik yang mengatakan, kecuali mengubah lelaki menjadi perempuan dan mengubah perempuan menjadi laki-laki, politik praktis bisa mengubah apapun, termasuk bisa mengubah siapakah yang akhirnya menjadi capres dan cawapres. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny JA. Nah, ini ada komen bagus ini. Tak tahu ini dari pendukungnya Ganjar apa dari basernya Ganjar ini. Terlepas semua itu komennya bagus. Aku tetap milih sing wani ngakoni HTI EPI adalah organisasi terlarang. Maksudnya hanya mau milih yang berani mengatakan HTI EPI terlarang. Maksud saya kalau komen-komen itu ya seperti ini, berkualitas. Kalau ini sih bukan berkualitas lagi, tapi menusuk jantung. Karena kemungkinan besar 2 calon lain, yaitu Anies dan Prabowo, nggak berani melakukan ini. Hanya Ganjar yang berani melakukan ini. Tolonglah, kalau komen itu yang bermutu, jangan Anies the best, pokoknya Anies, hidup Anies, komen aneh-aneh. Jujur kalau lihat komen-komennya basernya Anies itu ya, saya khawatir Anies ini nggak laku nanti. Basernya cuma bisa ngomong the best. Ditanya datanya nggak tahu.
buat saudaraku atau mungkin adik-adik saya ya, yang mungkin dulu pernah ngaji, pernah mondok, ingat, setiap perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya. Meskipun hanya sekedar memilih presiden. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Ada banyak informasi baru yang bisa kita simpan, yang bisa kita analisa dari semua cuplikan video tadi. Semoga saja para pemirsa sekalian bisa dari jauh-jauh hari berpikir keras untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Berkaitan dengan jutaan manusia yang hadir pada Minggu 24 September 2023 di Makassar kemarin dalam menyambut Bapak Anies Rashid Baswedan, bagi saya secara pribadi sih tidak kaget. Jika ada jutaan manusia yang hadir untuk menyambut Anies di Makassar. Mengapa saya katakan demikian? Karena di belakang Anies, orang yang mendanai Anies, pasti ada Bapak Yusuf Kalla. Kita ketahui, ini adalah hal yang lumrah. Jika di sebuah tempat ada public figure yang diseganin, ada public figure yang dihormati, lalu masanya melimpah ruah, bagi saya sih itu biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa jika Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yang basis masanya adalah PDIP dan tiba-tiba mereka melimpah ruah di jalanan. Itu baru luar biasa. Jadi bagi saya masa yang begitu banyak tentunya sebagai gambaran bahwa Anies adalah calon presiden yang dikomandoi oleh partai politik. Bahkan elit partai PKS pun secara jelas sudah mengatakan dan menginformasikan itu kepada kita semua. Jadi stop ya tipu-tipu kalau Anies itu adalah petugas rakyat. Yang benar adalah Anies Rashid Baswedan itu adalah petugas partai. Karena segala sesuatu yang dia lakukan saat ini diinstruksi atau dikomandoi oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang saat ini mendukung Anies Rashid Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak terasa tinggal sebulan lagi pencapresan dari Capres dan Cawapres ke KPU akan dilaksanakan. Akankah Anies Rashid Baswedan lolos ke KPU? Ataukah semuanya akan berbalik? Banyak informasi yang beredar bahwa kemungkinan besar Anies akan gagal. Hal ini dinilai oleh netizen karena sikap yang selalu berubah-ubah yang ditunjukkan oleh seorang Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar bergabung ke Koalisi Perubahan untuk menjadi cawapres dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini terbilang cinta satu malam karena cuma sekali bertemu, dirayu dan dibujuk, langsung besoknya blas, sah. Kita semua tentunya kaget. Karena selama setahun lebih, Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini membina hubungan yang begitu erat dan dekat, mendeklarasikan bahkan mendukung Bapak Prabowo Subianto. Tapi ketika mau masuk pelaminan, Caimin malah memilih ke Bapak Anies Rashid Baswedan. Itulah kenapa saya bilang cinta satu malam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya ya. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.